Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Yahya di channel Muhammad Yahya. Hari ini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang baru saja masuk di apa di channel saya ya. Bentar dulu saya cek dulu ya. Oke teman-teman, ini adalah pertanyaan dari Mas Doni Boris ya. Di Mas Doni Boris dia bertanya minimal hasil ujian phishing G2G itu berapa? Kalau setahu saya itu minimal itu di atas 100 lah ya. Minimal ya. Minimal 100. Tapi kalau dari BP2MI mengadakan nilai agak tinggi, biasanya ya ikut aja dengan aturan dari pemerintah ya. Karena saya dulu waktu teman saya itu ada yang nilainya 95 nilai tulis, untuk nilai skill sekitar ya 100 ya, 110 atau 100 berapa itu. Tapi kalau skill insya Allah semuanya pasti bisa. Kalau bahasa itu biasanya dari bahasanya kurang bagus nilainya ya, teman saya dulu 95 itu bisa lulus ya. Tapi saya sarankan untuk phishing itu untuk laki-laki ya. Jangan sampai ada cewek yang ikut phishing. Karena di teman saya itu ada cewek yang lulus tapi tidak berangkat sampai sekarang ya. Kalau dihitung itu sudah ada 4 tahunan ya. Dan itu sangat rugi ya. Jadi kalau teman-teman yang untuk ke Korea cewek untuk phishing, saya katakan jangan sampai pergi ke ikut phishing ya. Lebih baik ikut manufaktur ya. Karena kebanyakan dipanggil itu cuma laki-laki ya. Lulus itu mudah untuk phishing, tapi itu aja yang yang berangkat itu jarang ya. Pernah saya lihat ada yang terbang itu cewek untuk phishing, tapi itu jarang ya. Kalau dihitung dari jumlah peserta cewek itu misalnya 100% yang dipanggil cuma 10% atau 5% dari cewek ya. Itu rugi sekali. Jadi jangan sampai teman-teman yang cewek itu membuang waktu untuk ikut tes phishing ya. Ya. Setelah itu saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Latif Mas Huri. Mas bikin video sending daerah mana aja yang bagus buat phishing? Untuk teman-teman yang ingin sending daerah yang bagus ya, kalau menurut saya itu kalau teman-teman suka tambak, tambak itu keunggulannya adalah dia jarang ke laut ya. Kalau ke laut lautnya itu enggak seperti laut penangkapan ya. Kalau di laut penangkapan kan itu lautnya luas. Pasti kalau ada angin gelombangnya tinggi-tinggi. Nah ini kalau misalnya teman-teman yang nggak kuat mabuk laut, nah itu pasti nggak suka. Nah keuntungannya di situ. Tapi kalau misalnya di penangkapan, keunggulannya adalah waktunya yang untuk perjalanannya itu yang panjang, kerjanya nggak terlalu berat. Cuma itu aja mabuk laut, kadang ya sampai berhari-hari di laut, berjam-jam, pokoknya waktunya lama sekali. Sedang kalau ditambak itu waktunya ya sesuai dengan standar ditambak. Kadang ada yang 8 jam, kadang ada yang jadi mulai jam 6 sampai jam 4 itu ada. Jadi ada yang pokoknya rata-rata itu pagi sampai sore ya. Itu tiap hari pulang, dan kadang juga ada yang setiap hari Rabu, Sabtu dan Minggu itu libur ya. Jadi keuntungannya ditambak itu. Dan kalau ditambak kadang juga gajinya kecil ya teman-teman, dibanding di penangkapan gajinya kecil.
Tapi tergantung juga teman-teman, kalau misalnya teman-teman bisa ada skill nyupir, ada kemampuan sudah naik, itu biasanya gajinya juga tinggi. Seperti bisa jalankan kren dan jalankan kapal, itu biasanya naik gajinya tinggi ya. Nah, oke, saya cari lagi. Oh ya, yang daerah yang bagus untuk sanding itu daerah Tongyong, Mokpo, Jeju. Ya Jeju, tapi kalau Jeju agak lokasinya nggak bagus ya. Jeju, terus apa ya, Jeollanam-do, Wando, Mokpo, Wando ya. Itu daerah di sana bagus. Tongyong juga bagus, daerah tambak ya. Kebanyakan di sini tambak. Kalau di Busan itu di sana jarang tambaknya. Kalau dikatakan tambak itu sedikit, yang banyak itu penangkapan. Jadi kalau misalnya teman-teman kuat mental di dalam penangkapan di daerah Busan atau Mokpo, di sana kebanyakan juga kapal. Daerah Incheon ya, yang daerah atas-atas itu juga banyak sekali penangkapan ya. Itu tanya, jawab lagi yang selanjutnya dari Mbak Nene Nai ya. Oke, jadi pengen ke Korea. Ya kalau misalnya ke Korea silahkan ya untuk cewek, tapi kalau cewek itu tadi jangan ikut fishing, kalau bisa lebih baik ikut manufaktur. Tapi di manufaktur itu saingannya sangat berat, makanya itu juga susah juga. Mau ikut fishing, kalau ikut fishing lulus, cepat lulus, tapi sulit untuk berangkat. Kalau ikut manufaktur sulit ikut tesnya, tapi kebanyakan kalau sudah lulus itu pasti berangkat kalau untuk cewek ya. Nah itu. Oke, saya menjawab pertanyaan. Nah ini dari Pak Mas Siliwangi Raden, pengen banget kerja ke sana. Kapan ya bisa lulus, umurku udah 32. Insya Allah kalau teman-teman yang ikut fishing meskipun umur 32, ini yang untuk laki-laki, insya Allah kalau benar-benar sungguhan itu biasanya setahun atau 2 tahun itu sudah bisa. Saya tuh cuma setahun aja, jadi ya alhamdulillah diberi kelancaran ya. Belajar cuma 2 bulan setengah, terus ikut tes lulus, nunggu setahun panggilan berangkat ya. Jadi ya itu tergantung nasib juga ya teman-teman, tergantung nasib. Tapi kalau misalnya untuk fishing itu dengan manufaktur ya, karena nilainya sangat rendah, saingannya kecil. Tapi kerjanya kalau di Korea itu, kalau fishing ya, kalau dibanding manufaktur bisa dikatakan fishing itu lebih berat, bisa juga manufaktur itu lebih berat ya. Karena apa? Kalau fishing itu waktunya panjang, cuma kalau misalnya libur tetap dihitung kerja ya. Kalau dihitung di pabrik ya, kalau misalnya nggak kerja nggak dapat uang. Cuma itu kalau di manufaktur dia ada lemburannya, jadi gajinya lebih tinggi. Nah kalau misalnya ikut tes manufaktur, itu juga tesnya itu sangat susah. Kalau misalnya teman-teman dari kemampuan bahasanya kurang, kalau ikut manufaktur itu saingannya sangat berat ya. Jadi kalau misalnya benar-benar serius ingin manufaktur dan kerjanya enak di Korea, maka teman-teman harus belajar bahasa dengan cepat ya, dengan serius itu ya. Lanjut lagi ke pertanyaan setelahnya. Oke ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini dari Mas Arif Siregar, menguasai 1000 kosakata Korea, udah bisa ngomong sama Sajangnim nggak Mas kira-kira? Ya kalau teman-teman itu nggak terlalu banyak menghafal, kalau untuk fishing itu sudah bisa. Tapi yang paling penting juga banyak hafalan lebih bagus. Karena di sini basicnya kalau bahasa itu sangat digunakan. Apalagi kalau teman-teman nanti di Korea untuk penangkapan di daerah pulau dan gak ada teman senior, itu yang susah ya.
Jadi kalau misalnya disuruh sama Sajang nggak ngerti, teman-teman sendiri yang susah nanti. Karena Sajang itu tergantung dari teman juga. Kalau teman-teman ngerti, bahasanya ngerti, Sajangnya juga bagus. Kalau teman-teman nggak bagus, bahasanya ngerti, kerjanya nggak ngerti, itu Sajangnya juga pasti akan marah ya. Jadi semuanya itu tergantung temannya. Kecuali kalau teman-teman sudah bekerja dengan baik, bahasanya sudah baik, tapi Sajangnya tidak bagus, berarti itu dari segi orang atau dari segi Sajangnya yang tidak bagus. Nah, itu pilihannya dari teman-teman ingin pindah atau gimana, tergantung teman-teman ya. Oke, saya akhiri videonya. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.